Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi smart? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk terus belajar. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Asmar Ahmad, di kelas Matematika Smart School. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi rata-rata hitung data berkelompok. Baik generasi smart, rata-rata hitung merupakan salah satu dari ukuran pemusatan data. Jadi mungkin di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas atau mempelajari 3 macam ukuran pemusatan data. Ya, ada rata-rata hitung, ada modus, dan median. Nah, pada pertemuan atau pelajaran di kelas-kelas sebelumnya, kita sudah membahas tentang rata-rata hitung data tunggal atau data tunggal yang berbobot, berfrekuensi. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara menghitung rata-rata data yang berkelompok. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu ya, apa sih target pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk hari ini kita punya 3 target pembelajaran ya. Yang pertama, nanti diharapkan dari kelas kita ini, kalian semuanya generasi smart dapat menghitung rata-rata data berkelompok dengan menggunakan rumus umum rata-rata hitung. Ya, rumus umum ini sama saja dengan rumus umum yang digunakan ketika menghitung rata-rata dari data tunggal yang berfrekuensi. Kemudian yang kedua, selain menggunakan rumus umum, diharapkan kalian juga bisa menggunakan cara yang lain, ya, cara yang lain untuk menentukan rata-rata hitung, yaitu dengan menggunakan simpangan rataan atau biasa kita kenal dengan istilah rumus rataan sementara. Dan yang ketiga, selain menggunakan 2 cara ini, ada cara yang lebih simpel ya, yang lebih sederhana hitungannya. Ya, yaitu menggunakan metode pengkodean atau metode coding. Nah, inilah 3 teknik ya yang kita lakukan secara manual untuk menghitung rata-rata dari data berkelompok. Sebenarnya masih ada teknik yang lain ya kalau kita menggunakan teknologi ya, misalnya menggunakan Excel dan seterusnya. Oke, yang pertama apa sih data berkelompok itu? Tentu kalian sudah tahu yang namanya rata-rata, sudah tahu yang namanya data ya, data tunggal atau data tunggal berfrekuensi. Sebenarnya hampir mirip ya antara data tunggal berfrekuensi dengan data berkelompok. Data berkelompok data yang tersusun dalam bentuk kelas interval. Jadi data itu dikelompokkan dalam bentuk kelas-kelas dan interval-interval tertentu. Ya, biasanya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Biasanya ya, bukan berarti harus dalam tabel distribusi frekuensi. Disajikan dalam histogram juga bisa gitu. Nah, ini contoh perbandingannya ya. Yang bagian kanan ini data tunggal berfrekuensi. Ya, kalau kita lihat ada nilainya tuh secara tunggal ya. Misalnya nilai 5, 6, 7 dan seterusnya. Dengan frekuensinya masing-masing. Kalau penyajian data seperti ini namanya data tunggal berfrekuensi atau data tunggal berbobot. Kemudian kalau dia datanya berkelompok, datanya banyak sekali ya. Datanya banyak sekali, maka lebih baik kalau disajikan dalam bentuk kelompok. Nah, tentunya ini sudah dibahas pada materi sebelumnya terkait dengan tabel distribusi frekuensi ya. Bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini
data yang disajikan dalam bentuk kelompok namanya ya. Ada interval untuk setiap kelasnya. Misalnya interval nilai 50 sampai 59 ada 3 nilai yang terletak pada interval ini ya. Misalnya interval 60 sampai 69 ada 7 nilai yang terletak pada interval tersebut. Ini yang disebut dengan data berkelompok. Yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana menghitung rata-rata dari data yang berkelompok tersebut. Nah, generasi smart ada 3 teknik yang akan kita bahas hari ini untuk menghitung rata-rata dari data berkelompok. Jadi di sini kita sebenarnya ketika saya menyebutkan rata-rata, yang dimaksud itu rata-rata hitung ya. Karena sebenarnya rata-rata dalam statistika itu ada 3 macam ya. Ada rata-rata hitung, ada rata-rata ukur, dan ada rata-rata harmonis. Cuma yang 2 tidak dibahas ya, di SMA tidak dibahas. Kita hanya fokus membahas rata-rata hitung. Nah, ada 3 teknik yang akan kita gunakan. Yang pertama, menggunakan rumus umum, rata-rata hitung. Kemudian yang kedua, menggunakan simpangan rataan atau rataan sementara. Dan yang ketiga, dengan menggunakan metode coding atau pengkodean. Kita akan lihat satu persatu cara ini. Nanti kalian bisa membandingkan teknik mana yang lebih simpel ya, lebih mudah digunakan ketika kalian menghitung secara manual. Ya, apalagi kalau tidak menggunakan alat bantu hitung, ya, tidak gunakan kalkulator misalnya atau komputer. Kita lihat yang pertama ya, bagaimana cara menghitung rata-rata data berkelompok dengan menggunakan rumus umum rata-rata hitung. Nah, ini adalah bentuk penyajian data berkelompok ya. Misalnya di sini kita punya beberapa kelas interval, taruhlah misalnya sampai kelas ke N, kelas pertama, kelas kedua, ya. Kita tidak menuliskan nilai-nilainya. Jadi di sini ada beberapa kelas interval. Kemudian setiap kelas ini punya frekuensi, ya. Misalnya kelas pertama frekuensi pertama, kelas kedua frekuensi kedua, dan seterusnya, ya. Nah, frekuensi nanti akan kita jumlahkan. Di sini kita tulis sigma dari Fi, artinya kita menjumlahkan semua frekuensi mulai dari kelas yang pertama sampai kelas yang ke N. Nah, untuk menentukan rata-ratanya, kita pertama tentukan dulu yang namanya XI. XI itu adalah nilai tengah, ya, nilai tengah dari kelas interval. Nah, seperti ini ya. Ini kan ada kelas interval. Kita tentukan nilai tengah dari kelas ini, ya. Tentu sudah dibahas pada materi tabel distribusi frekuensi ya. Kalau di sini misalnya kita punya interval, contoh ya misalnya taruhlah misalnya 10 sampai 19. Misalnya ya, 10 sampai 19. Maka untuk menentukan nilai XI, nilai tengah dari setiap interval ini, kita tinggal menjumlahkan batas bawah dan batas atasnya, lalu kita bagi 2. Jadi untuk menentukan XI-nya untuk kelas pertama misalnya yang ini, kita tinggal jumlahkan 10 ditambah 19 dibagi 2. Nah, ini misalnya 14,5 ya. Maka sini nilai X pertamanya, X1-nya adalah 14,5. Jadi kita cari dulu semua nilai tengahnya. Oke, ini cuma contoh ya. Nanti kita lihat pada soal berikutnya. Ini cuma contoh. Jadi setelah ada interval kelas diketahui, ada frekuensi, pertama tentukan dulu nilai tengah untuk setiap kelasnya. Setelah ada nilai tengahnya, maka kita kalikan antara frekuensi setiap kelas dengan nilai tengahnya. Ya, di sini ada Fi kali Xi pada kolom ini. Jadi ini frekuensi pertama kalikan dengan nilai tengah yang pertama. Ya, kelas pertama. Frekuensi yang kedua kalikan dengan nilai tengah kelas yang kedua. Begitu seterusnya. Ya, sampai selesai untuk kelas yang ke N. Nah, kemudian hasil perkalian ini untuk frekuensi dikali nilai tengah semua kita jumlahkan. Maka di sini muncullah sigma Fi kali Xi ya. Hasil kali dari frekuensi dengan nilai tengah. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Sama dengan data tunggal berbobot yang kalian pelajari mungkin pada pekan yang lalu. Ini tinggal kita ambil nilai ini ya, hasil kali frekuensi Xi kali Fi kali Xi ya, frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Itulah rata-rata hitung data berkelompok ini. Nah, itu cara menentukan dengan
rumus umum rata-rata hitung, ya. Contoh soalnya seperti ini, biar lebih jelas ya. Kita kasih contoh soal. Nah, coba kita lihat pada contoh ini ya. Kita punya tabel memperlihatkan data berat badan 40 orang siswa SMA Merdeka, ya. Ini ada 40 orang siswa SMA Merdeka. Berat badannya disajikan pada tabel seperti ini. Kita lihat ya. Untuk berat badan 41 sampai 45 kg itu ada 8 orang yang terletak pada interval ini. 46 sampai 50 ada 14 orang, 51 sampai 55 ada 10 orang, 56 sampai 66 orang, 61 sampai 65 ada 2 orang. Jadi totalnya 40 orang. Sekarang kita akan menghitung rata-rata hitungnya, ya. Rata-rata hitungnya. Pertama tadi kita tentukan dulu yang namanya nilai tengah, ya. Jadi kita tentukan dulu XI, nilai tengahnya. Ingat ya, nilai tengah itu diambil dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelasnya dibagi 2. Jadi kalau yang kelas pertama berarti 41 ini ya ditambah dengan 45 dibagi 2, ya kan? 41 tambah 45 dibagi 2 ya. 41, 45 dibagi 2. Nah, hitungannya seperti ini. 41 tambah 45 dibagi 2 ya. Ini kan 86. 86 dibagi 2, 43. Lakukan hal yang sama untuk setiap kelas interval. Ya. Yang ini kita jumlahkan. 46 tambah 50 dibagi 2 ya. 96 dibagi 2 jadinya 48. Ya. Kemudian berikutnya 51 tambah 55 ya. 106 dibagi 2, 53. 56 tambah 60, ya kan? Dibagi 2, 116 dibagi 2, 58. Kemudian 61 tambah 65, 126 dibagi 2, 63. Ini semua nilai tengahnya. Coba generasi smart pikirkan. Ada enggak cara yang lain nih? Kita menentukan ini kalau kita punya 10 kelas interval misalnya ya. 10 kelas interval. Ada enggak cara kita bisa menentukan nilai tengah ini tanpa menjumlah-jumlahkan ini? Semuanya. Bayangkan aja kalau sini angkanya besar-besar ya. Ada enggak cara yang bisa kita gunakan? Kalau misalnya kita sudah mengetahui salah satu nilai tengahnya. Misalnya kelas yang pertama sudah dapat 43. Ya. Nah, saya kembalikan seperti ini. Ini 43. Kita dapatkan dengan menjumlahkan. Bisa enggak kita menentukan yang lainnya? Ya, di sini. Tanpa perlu menjumlahkan ini. Bisa ya? Caranya kita bisa gunakan panjang kelas dari setiap interval. Ya. Jadi cara lain selain menjumlahkan batas-batasnya, kita bisa gunakan panjang kelas dari setiap interval. Coba, ini panjang kelasnya berapa nih? 41, 45, 46, 50 kan sama panjang kelasnya ya. Berapa panjang kelasnya? Kalau kita lihat panjang kelasnya, ini saya ambil yang ini aja ya. Panjang kelasnya P. Maaf nih. Terlalu tebal. Ya. P. 41 sampai 45. Kalau kita cacah 41, 42, 43, 44, 45. Berarti panjang kelasnya 5. Ya. Cara lainnya adalah cari tepi atas, cari tepi bawah, lalu dikurang. Atau batas atas kurang batas bawah 45 dikurangi 41 ditambah dengan skala terkecil yang digunakan. 41, 45. Skala terkecil yang digunakan adalah 1 ya, satuan. 1 kan? Sini semua bulat, berarti skala terkecilnya 1. Nah, kalau gitu tambah 1. Nah, ini hasilnya 45 kurang 41, 4 tambah 1, 5. Berarti panjang kelasnya 5. Nah, apa gunanya panjang kelas dihitung? Membantu kita menentukan titik tengah ini. Tanpa perlu menghitung rata-rata 41 dengan 50, 51, 55, dan seterusnya. Cukup menggunakan 43. Coba, 43 ditambah 5. Jadinya 48. Ya kan? Selanjutnya, 48 tambah 5. Hasilnya 53. 53 tambah 5. Hasilnya 58. 58 tambah 5. Hasilnya 63. Nah, itu cara lain menentukan titik tengah. Ya, tanpa perlu kita jumlahkan batas-batasnya bagi 2.
Nah, sekarang setelah titik tengahnya ada, kita tentukan frekuensinya dikali dengan titik tengah. Frekuensi dikali titik tengah. FI, XI. 8 kali 43, ya. Generasi smart menggunakan rumus ini sangat membutuhkan alat bantu, ya. Bayangin aja kalau ini kita kali ya, angkanya besar-besar nih. 8 kali 43, ya kan? 8 kali 3, 24. 8 kali 4, 32. 44 berarti ya. Kan besar-besar. 14 kali 4, 8. Kalau tidak menggunakan alat bantu, pasti akan lama pengerjaannya. Nah, ini kita kalikan saja. 8 kali 43, 344. 14 kali 48, 672. 10 kali 53, 530. Ya. 6 kali 58, 348. 2 dikali 63, 126. Hasilnya kita jumlahkan semuanya, kita peroleh nilainya 2020. Ya, 2020. Nah, rata-ratanya kita hitung dengan cara membagi jumlah dari FI kali XI, rumusnya ya. Sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Jumlah dari hasil penilaian frekuensi dengan nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Berarti 2020 dibagi 40, ya kan? 2020 bagi 40 kita peroleh 50,5. Nah, inilah rata-rata hitung dari data ini. Dengan menggunakan cara pertama yaitu rumus umum rata-rata hitung. Nah, ini agak berat hitungannya karena angkanya besar-besar. Ya, bayangin aja kalau intervalnya sudah ratusan nih atau banyak, maka tentu akan mengambil waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, generasi smart berikutnya kita akan berikan cara lain yang lebih sederhana ya dan lebih memudahkan menghitung rata-rata hitung. Ya, untuk menghindari hitungan angka-angka yang besar seperti ini, kita akan gunakan cara yang kedua dan cara yang ketiga. Oke, semoga ini bisa dipahami ya, karena cara ini masih sama dengan menghitung rata-rata untuk data tunggal yang berfrekuensi. Baik, berikutnya kita akan lihat ada cara lain yang bisa kita gunakan menghitung rata-rata hitung data berkelompok, yaitu menggunakan simpangan rataan. Simpangan rataan atau kita kenal dengan rataan sementara. Nah, seperti apa rataan sementara itu? Menggunakan rataan sementara. Rataan sementara seperti apa caranya? Kita lihat. Masih sama, ini data yang tadi misalnya ya. Kita punya kelas interval dari kelas pertama sampai kelas ke N. Oke? Frekuensinya juga sudah kita tentukan. Caranya masih sama, yaitu kalian perlu menentukan terlebih dahulu yang namanya titik tengah. Jadi, selalu kita harus cari titik tengahnya, XI-nya. Oke? Nah, setelah ada titik tengah, dari titik tengah yang ada ini, kita harus pilih satu titik tengah yang menjadi rataan sementara. Pilih satu titik tengah yang kita jadikan rataan sementara. Ya, di sini kita simbol dengan X bar S. Rataan sementara. X bar S ya bacanya ya. S ini sementara ya. X bar itu rata-rata kan? X bar rata-rata. Ini X bar rata-rata, ada S-nya, rata-rata sementara. Pilih salah satunya. Nah, yang mana yang kita pilih? Ini kan ada banyak nih. Yang mana dipilih? Kalian bisa pilih supaya mudah ya, memudahkan kalian memilih. Tidak, ini harus pilih yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Yang atas atau yang bawah? Supaya mudah, pilih saja yang frekuensinya paling tinggi. Pilih yang frekuensinya paling besar. Nah, itu caranya ya. Oke? Jadi supaya tidak bingung dan mudah, cukup pilih satu yang frekuensinya paling besar. Contoh misalnya, anggaplah ini frekuensinya paling besar ya. Misalnya, ini kita pilih sebagai X sementara, X bar sementara, rataan sementara. Misalnya ya. Apakah harus terletak di tengah-tengah? Tidak, tidak harus. Boleh saja. Kalau yang paling atas, paling tinggi, boleh, silakan. Yang di kedua boleh. Yang paling bawah juga tidak jadi masalah. Oke? Nah, supaya mudah, pilih yang paling besar frekuensinya. Nah, berikutnya, setelah kalian menemukan rata-rata sementara, maka cari DI. DI itu apa? Itulah simpangan. Ya. DI itu selisih nilai tengah
dengan rataan sementara. Itu yang disebut dengan simpangan. Ya. Berapa jauh, berapa besar nilai data nilai tengah itu menyimpang dari rataan sementara. Namanya simpangan ya. Nah, jadi misalnya X1 kita cari berapa nilainya dikurangi rataan sementara. Ya. X2 jadi kalau gitu nanti di sini X1 kurangi rataan sementara. Hasilnya berapa ya? X2 dikurangi rataan sementara. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, setelah ada rataan sementara, maka berikutnya kolom terakhir kita buat perkalian antara frekuensi dengan simpangan rataan. Ini dikalikan. Frekuensi dengan simpangan rataan kita kalikan. Jadinya FI kali DI. Ya, frekuensi kali simpangan rataan. Hasil perkaliannya kita jumlahkan. Di bawah ini, sigma FI kali DI. Lalu kita hitung rata-rata hitungnya dengan rumus ini. Ya, rumusnya sedikit beda ya. Kalau tadi rumusnya sigma FI kali XI dibagi sigma FI, ya kan? Jumlah dari hasil kali frekuensi dengan titik tengah dibagi jumlah frekuensi. Sekarang ada tambahannya, ya. Rataan sementara ditambah dengan hasil kali frekuensi dengan simpangan dibagi jumlah frekuensi. Jadi ada tambahan rataan sementara di sini. Oke? Nah, supaya lebih jelas kita lihat contohnya ya. Lebih jelas kita lihat contohnya. Kita akan kerjakan soal yang tadi. Kembali, ya. Ingat tadi jawabannya untuk contoh yang pertama, data 40 orang siswa SMA Merdeka, ya. Terkait dengan berat badannya. Tadi kita dapat rata-rata 50,5. Nah, coba sekarang ya, kita lihat. Bagaimana kalau menggunakan teknik yang kedua ini? Apakah lebih gampang hitungnya? Ya, lebih gampang enggak ya? Menggunakan rataan sementara atau simpangan rataan. Pertama, kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu nilai tengahnya. Jadi datanya sudah ada, interval nilai, frekuensi sudah ada, cari nilai tengah ya. XI. Nah, seperti tadi, untuk mencari nilai tengah cukup jumlahkan 41, 45, ya kan? Lalu dibagi 2. Kita lihat, 41 tambah 45, jadi kan 86 dibagi 2, 43 ya. Jadi, tadi 43 ini sudah kita bahas ya. 43 ini dari 41 tambah 45 bagi 2. Bagi 2, ini jadinya 43 ya. Nah, kemudian, untuk menentukan nilai tengah berikutnya, kalian bisa gunakan teknik panjang kelas yang tadi. Panjang kelasnya adalah 41 sampai 45. 41, 42, 43, 44, 45. Panjang kelasnya 5 ya. Cukup kalian tambah 5, ya kan? 41 tambah 5, 48. Tambah 5 lagi, 53. Tambah 5 lagi, 58. Tambah 5 lagi, 63. Oke? Nah sekarang, kita lihat. Yang mana yang kita pilih menjadi rataan sementara. Nah, lihat. Tadi triknya. Cukup cari yang frekuensinya paling tinggi. Frekuensi paling tinggi 14. Maka, yang dipilih sebagai rataan sementara adalah nilai XI yang frekuensi paling tinggi. Nah, inilah kita pilih yang saya warnai ini ya. Kita warnai kuning itu. 48. Itulah rataan sementaranya. 48. Oke? Sekarang kita cari nilai simpangan rataan, nilai DI. Ya. DI itu apa? Selisih nilai tengah dengan rataan sementara. Berarti kalau di sini 43 kurang 48, ya kan? 43 kurang 48 berarti negatif 5. Negatif 5. Berikutnya, lakukan hal yang sama. 48 kurang 48 berarti 0, ya kan? 53 kurang 48 jadinya 5 dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini saya mau kasih trik lagi ya. Atau tips lagi mencari DI ini tanpa perlu mengurang-urang. Kayak ini kan dikurang nih. 48 kurang 48, 53 kurang 48, 58 kurang 48, 63 kurang 48. Ya, kita akan mengurang berkali-kali. Ada cara yang mudah, gunakan yang tadi, panjang kelas.
Tadi panjang kelasnya 5. Ya. Coba kita pakai. Kalau tadi nilai tengah tambah-tambah 5. Sama, mencari DI juga gitu. Negatif 5 tambah 5, 0. Ya kan? Sama saja 48 kurang 48. Terus tambah 5 lagi, 5. Tambah 5 lagi, 10. Tambah 5 lagi, 15. Oke? Itulah nilai simpangannya. Nah, sekarang kita kalikan antara frekuensi dengan simpangan. Ini dikali. FI kali DI. Mengalikan frekuensi dengan simpangan lebih gampang karena angkanya lebih kecil. Ketimbang mengali FI kali XI. Coba kalau FI 8 kali 43. Kan besar hitungannya. 14 kali 48. Besar angka-angkanya. Tapi kalau kali dengan DI, lebih gampang. 8 kali negatif 5. Hasilnya negatif 40. Ya kan? 14 kali 0. Hasilnya 0. Ya. 10 kali 5. Hasilnya 50. 6 dikali 10. Hasilnya 60. 2 dikali 15. Hasilnya 30. Hitungannya lebih gampang. Karena angkanya kecil-kecil. Kita tidak butuh alat hitung. Ya kan? Kemudian ini dijumlahkan semua. Ini pun dijumlahkan mudah. Karena angkanya kecil-kecil ya. Coba ini 50 kurang 40 kan 10 ya. 10 tambah 60, 70. Tambah 30, 100. Berarti jumlahnya di bawahnya 100. Ya kan? Nah sekarang mencari rata-rata hitungnya. Gunakan rumus simpangan rataan. Rumusnya apa? Rata-rata hitung X bar sama dengan rata-rata sementara. Rata-rata sementara yang ini yang kita warnai 48 ya. Ditambah jumlah dari FI kali DI yang 100 dibagi jumlah frekuensi 40. Nah, berarti hasilnya apa? Wah, ini kecepatan nih ya. 48 ya. Tambah 100 bagi 40, ya kan? Ini bisa dibagi nih. 10 coret nolnya ya. 10 bagi 4 2,5. 48 tambah 2,5. 48 tambah 2 50, berarti 50,5. Sama kan hasilnya? Ya. Sama dengan cara menggunakan rumus umum rata-rata hitung. Cara ini lebih simpel. Hitungannya lebih gampang karena angka-angkanya lebih kecil. Ya. Walaupun kita harus nambah satu kolom, tapi ini lebih menghemat waktu menghitungnya ketimbang kita menghitung angka-angka yang besar. Oke, Generalis Smart, ini teknik yang kedua yang bisa kita gunakan untuk menghitung rata-rata hitung data berkelompok. Kita lanjut lagi teknik yang ketiga. Mungkin nanti setelah 3 teknik ini kita bahas, kalian bisa bandingkan mana yang paling mudah ya dipakai. Diharapkan sebenarnya kalian bisa menguasai ketiga tekniknya. Nah, teknik yang ketiga menggunakan metode pengkodean atau metode coding. Ya, kita bukan mau buat script seperti kalau di komputer ya. Ya, kita hanya beri kode ya, kode nilai pada interval tertentu ya. Jadi coding di sini bukan coding yang rumit ya, tapi sangat sederhana. Oke, kita lihat bagaimana sih metode coding atau metode pengkodean untuk mencari rata-rata hitung data berkelompok. Baik. Cara yang ketiga adalah menggunakan cara pengkodean atau coding. Nah, kita lihat di sini ya, generasi smart. Di sini sama ada sajian data seperti tadi, oke? Ini ada interval kelas pertama, kelas kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke N. Metode pengkodean hampir sama dengan teknik simpangan rataan atau metode rataan sementara. Hampir sama. Perbedaannya sedikit sekali ya. Perbedaannya sedikit sekali. Kalian bisa lihat di sini. Pertama kita buat frekuensinya dulu. Seperti tadi ya. Cari frekuensinya. Setelah frekuensinya sudah lengkap, berikutnya cari nilai tengahnya, XI. Sama caranya, jadi selalu mencari XI. Lalu dari XI ini, dari sekumpulan XI yang ada ini, kita pilih satu yang menjadi rataan sementara. Nah, jadi tetap di sini ada muncul X bar. Tetap ada X bar, tetap ada rataan sementara ya. Nah, misalnya pilih salah satunya. Anggap misalnya pilih yang ini. Cara milihnya gimana? Supaya tidak bingung ya. Caranya cari saja yang frekuensinya paling besar.
yang paling besar frekuensinya, itulah yang kalian pilih nanti nilai XI-nya sebagai rataan sementara. Setelah rataan sementara ada, X bar-nya ada, misalnya ini ya, kita pilih X bar. Maka kita berlanjut dengan memberikan kode. Jadi UI itu kode ya. UI adalah kode. Ya. Codingnya di sini. Gimana cara codingnya? Sangat simpel. Ya. Yang dipilih sebagai X bar kita beri kode 0. Gampang kan? Beri kode 0, ya. Yang dipilih sebagai X bar kita beri kode 0. Terus bagaimana yang di atasnya? Yang di atasnya kita beri kode bilangan bulat negatif berurut. Ya, bagaimana kalau kalian bikin garis bilangan bulat, sini 0, sebelumnya kan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Yang ini 1, 2, dan seterusnya. Oke? Oh ya, ada yang bertanya nih, sebelum kita lanjut ya. Apakah bisa mengambil rata-rata sementara selain dari nilai frekuensi yang paling tinggi? Bisa. Silakan aja, ya. Boleh, kalian bisa coba. Bisa ya. Selain yang frekuensinya paling tinggi, bisa, silahkan. Tidak masalah. Tadi saya cuma kasih tipsnya supaya tidak bingung pilih yang mana yang mau dipilih jadi rataan sementara. Ya, maka pilih yang frekuensinya paling tinggi. Tapi boleh tidak kalau saya pilih yang lain? Boleh, silahkan ya. Kalian bisa coba, nanti hasilnya pasti sama. Nah, sekarang gimana beri codingnya? Codingnya di sini. Tadi yang X bar kita beri kode 0. Sebelum itu di atasnya kita beri kode bilangan negatif berurutan. Nah, berarti negatif 1, negatif 2, dan seterusnya kalau masih ada. Ya. Ke bawahnya kita beri kode bilangan positif berurutan setelah 0. Berarti 1, 2, dan seterusnya kalau masih ada. Nah, apakah posisi coding ini harus seimbang? Artinya ini harus di tengah-tengah? Tidak harus. Ya. Kalau misalnya yang kita pilih yang atas jadinya kodenya 0, maka yang di bawah jadi positif semua. Ya, atau yang di bawah di sini kodenya 0, yang ke atas jadi negatif semua. Tidak jadi masalah. Oke? Nah, setelah codingnya ada, kita sudah beri kode untuk setiap interval kelas, kita kalikan antara frekuensi dengan kode. FI kali UI. Ya. Frekuensi dikalikan dengan kode. Nah, tentu perkaliannya akan lebih gampang lagi. Kenapa lebih gampang? Angkanya kecil-kecil. Kali 0, negatif 1, negatif 2. Akan mudah menghitungnya. Ya. Kalau sudah kita jumlahkan. Lalu, untuk rumus rata-ratanya, ini hampir mirip dengan metode rataan simpangan rataan tadi ya. Atau rataan sementara. Hampir mirip rumusnya. Kalian lihat, rata-rata sama dengan rata-rata sementara, sama ya tadi, ditambah sigma FI kali UI, jadi ini tadi frekuensi dikali kode, dibagi jumlah frekuensi, dikali P. P itu apa? P itu panjang kelas. Jadi di sini ada pengalinya ya, panjang kelas. Jadi sebenarnya teknik ini sama saja dengan pengkodean. Kalau pengkodean tadi kan pakai panjang kelas. Sama saja dengan rataan simpangan ya, atau simpangan metode rataan sementara. Sama sebenarnya. Karena tadi mencari simpangan itu pakai panjang kelas sebenarnya. Ya, jadi tekniknya sebenarnya metode rataan sementara disederhanakan, dikeluarkan panjang kelasnya. Nah, jadi jangan lupa ya, ketika menggunakan metode kode, panjang kelasnya dikeluarkan. Kita lihat contohnya biar lebih jelas ya, supaya kalian bisa bandingkan cara hitungnya. Masih data yang sama. Rata-rata berat badan 40 orang siswa. Kita sengaja menggunakan data yang sama, sehingga kita bisa memastikan bahwa dengan 3 teknik ini hitungannya sama. Ya, hasilnya sama saja. Tadi rata-ratanya 50,5. Kita akan gunakan teknik pengkodean untuk soal ini. Nah, sudah ada ya datanya dan frekuensinya. Berikutnya cari nilai tengah. Oke, XI. Caranya sama. 41 tambah 45 bagi 2, berarti 43. Ya kan? Berikutnya kita tinggal tambahkan panjang kelas. Ingat, dari sini kita dapat panjang kelas. Panjang kelas tadi 41, 45.
itu panjangnya ada 5 ya. Kalian bisa caca 41, 2, 3, 4, 5. Atau kalian bisa kurangkan 45 kurang 41 ditambah satuan terkecil yang digunakan. Satuan yang terkecil yang digunakan, angkanya bulat semua berarti satuan terkecilnya 1. Jadi 41 kurang 45 kurang 41, 4 tambah 1 berarti 5. Ya, panjang kelasnya 5. Sekarang tentukan XI dengan menambah panjang kelas. 43 tambah 5, 48. Tambah 5 lagi 53. Tambah 5 lagi 58. Tambah 5 lagi 63. Kemudian pilih satu menjadi rataan sementara. Kita pilih yang paling tinggi frekuensinya misalnya. Sini 14. Maka ini jadi rataan sementara. Dengan panjang kelasnya 5. Sekarang buat kodenya. Ya, kita buat coding UI. Ini kita beri kode negatif 1. Yang ini kita beri kode 0. Ya, ini 0, di atasnya negatif 1. Yang ke bawah positif 1, positif 2, dan positif 3. Nah ini menunjukkan tidak harus berimbang kodenya ya. Karena kodenya di sini 0, di sini sampai 3, dia cuma negatif 1. Tidak jadi masalah. Berikutnya kita kalikan antara frekuensi dengan kode. 8 kali negatif 1, hasilnya negatif 8. 14 kali 0, hasilnya 0. Hitungannya menjadi sangat simpel ya, sederhana. 10 kali 1, 10. Kemudian 6 kali 2, 12. 2 kali 3, 6. Lalu ini kita jumlahkan semuanya. 10, 12, 22 tambah 6, 28. Dikurangi 8 berarti 20. Nah, ini jumlah dari FI kali UI. Dan jumlah FI-nya 40. Nah, sekarang kita hitung rata-rata hitungnya. Dengan menggunakan rumus ini. Rata-rata sementara, panjang kelas. Rata-rata sementaranya adalah 48. Panjang kelasnya 5. Ya. Kemudian jumlah FI kali UI-nya 20 dan ini 40. Nah, ini kan tinggal kita bagi ya. Kita coret nolnya. Ya kan? 5 kali 2, 10. 10 bagi 4, 2,5. Berarti 48 tambah 2,5. Hasilnya sama saja, 50,5. Nah, 3 tekniknya berbeda. Hasilnya sama saja. Kalian bisa bandingkan mana teknik yang paling mudah penggunaannya, paling sederhana perhitungannya. Ya, ini hitungannya simpel, lebih mudah ya. Kalian tidak usah menggunakan alat bantu hitung untuk hitung seperti ini. Perkaliannya bilangannya kecil-kecil. Bandingkan dengan cara pertama, itu menjadi besar ya. Apalagi kalau intervalnya nilainya ratusan. Ya, misalnya kalian mengumpulkan tinggi badan teman-teman kalian di kelas. Coba nanti praktek ya. Coba didata tinggi badan teman-teman di kelas. Kemudian buat kelompoknya ya sesuai dengan aturan pembuatan tabel distribusi frekuensi, ya kan? Kemudian setelah itu kalian hitung rata-ratanya dengan 3 teknik. Ya, mungkin kelompok 1 gunakan cara pertama. Kelompok 2 coba gunakan cara simpangan rata-rata. Kelompok 3 coba gunakan pengkodean. Nanti kalian bandingkan. Oke. Inilah 3 teknik generasi smart ya yang kita bisa gunakan untuk menghitung rata-rata hitung data berkelompok. Di sini soal-soal kita disajikan dalam bentuk tabel. Gimana kalau soalnya dalam bentuk diagram? Bagaimana menghitung rata-ratanya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita berpindah ke contoh soal berikutnya. Kita punya soal seperti ini. Ya. Histogram berikut menunjukkan data hasil tes peserta didik kelas 12A. Nah, ini cuma contoh data ya, bukan data sesungguhnya. Cuma contoh saja ya. Tentukan rata-rata hitungnya. Nah, ini ada histogram. Tentu kalian sudah belajar di bagian-bagian pertama penyajian data. Dari tabel distribusi frekuensi bisa kita buat histogram. Nah, ini contohnya, ini histogram. Ya, ini kita penggal. Karena di sini startnya bukan dari 0 ya. Makanya di sini ada bagian yang dipenggal. Ini salah satu aturan dalam membuat histogram ya. Jangan tiba-tiba muncul 39. Karena di sini kan 0, ada banyak skala yang kita skip ya. Kita hide di sini, maka kita buat tanda bahwa itu bagian yang dihilangkan sebagian. Nah, kalau kalian melihat data ini nilai sudah diatur tepinya ya. Ingat, ketika data disajikan seperti ini, maka ini adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas ya. 39,5, 49,5 itu tepi ya. Dalam istilah di penyajian data kan ada batas bawah,
batas atas ya, ada tepi bawah, ada tepi atas. Kalau tepi itu batasnya dikurangi setengah dari skala terkecil yang digunakan dalam pengukuran. Nah, kita lihat di sini untuk kelas 39,5 sampai 49,5 yang ini tepinya, itu frekuensinya ada 5. Sini 4, 5 dan seterusnya. Gimana cara menghitung rata-ratanya? Nah, sebenarnya banyak cara ya. Kita bisa langsung hitung, tapi mungkin terlalu besar hitungannya. Kita akan langsung saja menggunakan teknik yang simpel ya, karena waktu kita juga sangat terbatas. Kita akan gunakan metode pengkodean. Nah, oke, kita akan buat kelas-kelasnya. Pertama kita lihat ya, 39,5 ini batas bawah, tepi bawah. Kalau kita ambil batasnya, maka di sini jangan lupa tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi setengah dari pengukuran terkecil. Berarti kalau gitu di sini harusnya batas bawahnya itu kita peroleh dari 39,5 ditambah 0,5. Karena skala pengukurannya kan di sini kita lihat ya. Ini tepi. Berarti bilangan dasarnya itu bulat semuanya. Ya, bulat. Jadi 39,5 tambah 0,5 berarti 40. 40 ya. Jadi batas bawahnya di sini startnya 40. Sampai. Bukan 39,5 ya, karena ini tepi. Ya kan? 40 dikurangi setengah pengukuran, satuan pengukuran yang dipakai. 40 dikurangi 0,5, jadinya 39,5 tepi. Nah, kalau gitu batas atasnya apa? Ya kita tinggal lihat. Ini 49,5 adalah tepi atas untuk kelas yang pertama. Tepi bawah untuk kelas yang kedua. Berarti kalau tepi atas kelas pertama, tinggal dihilangkan 0,5-nya. Berarti sini 49. Ya, tinggal hilangkan 0,5-nya. Nah, ke bawahnya, di sini berarti 50. Ya kan? Ini tepi bawah kelas kedua, tinggal tambahin 0,5. Dan di sini tinggal dihilangkan 0,5-nya, berarti 59. Nah, di sini 60, 69, 70, 79, 80, 89. Ini 79 ya. Oke. Nah, sekarang ini sudah selesai. Kita tulis frekuensinya. Yang ini 5, ini 4, 5, 10, 6. Jumlah frekuensinya semua ada berapa nih ya? Ini 10, 20, 30. Oke? Ada 30. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan membuat XI-nya. Nilai tengahnya. Oke? Nilai tengahnya. Dari 40, 49, kalau kita jumlahkan, nih ya, 40 tambah 49 dibagi 2. Ini hasilnya apa? 89 bagi 2 ya. Berarti 44,5. Nah, sini 44,5. Oke. Panjang kelasnya berapa? Kita lihat panjang kelasnya. Nih, P. Bisa kalian caca 40 sampai 49 atau dikurang. 49 kurang 40. Tambah satuan terkecilnya 1 ya. Berarti dapat 10. Nah, kalau gitu cara buat ke bawah tinggal kalian tambah-tambah 10. Tambah 10, 54,5. Tambah 10, 64,5. 74,5. 84,5. Itu cara yang paling mudah membuat nilai tengah selain menghitung batas-batasnya. Kemudian buat kode UI. Kita pilih retakan sementara. Yang paling tinggi frekuensinya ini 10. Maka ini kita pilih sebagai retakan sementara, ya. Jadi X sementaranya kita tulis di sini ya. X bar sementara adalah 74,5. Nah, sekarang ini 5 ya. Nah, sekarang ini ratakan sementara, maka ini kita beri kode 0. Ke atasnya bilangan negatif berurutan. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ke bawahnya bilangan positif berurutan. 1. Ya cuma 1 ya. Ini tidak dihitung ya. Kemudian kita kalikan FI kali XUI. Ini FI ya. Kita kalikan.
5 kali negatif 3, negatif 15. Ini FI kali UI. 4 kali negatif 2, negatif 8. 5 kali negatif 1, negatif 5. Ini 0. Ini negatif 5 ya. 6 kali 1, 6. Kalau kita jumlahkan berapa nih? Negatif 5, negatif 15, negatif 28. Ditambah 6 berarti negatif 22 ya, negatif 22. Nah, sekarang cari rata-ratanya terakhir ya. Rata-ratanya sama dengan rata-rata sementara ditambah panjang kelas dikali sigma FI kali UI dibagi sigma FI. Nah, rata sementaranya berapa? 74,5. Oke, ditambah panjang kelasnya 10, sigma FI kali UI-nya negatif 22, kemudian frekuensinya 30. Nah, ini bisa kita coret ya, nolnya, berarti kita peroleh 74,5, negatif 22 bagi 3, berapa tuh? Negatif 22, negatif 21, kalau bagi 3 negatif 7 ya. Berarti negatif 7, 1 bagi 3, 0,33 dan seterusnya. Kita ambil 2 angka aja. Negatif 7,33. Kalau kita kurang, ini hasilnya, ya, maaf, 74,5 dikurangi 7,33, ya. Berarti ini, sini 0 jadi 7, 4 kurang 3, 1, ya. 14 kurang 7, 7. Di sini 6. Berarti 67,17. 67,17. Inilah rata-rata hitung data yang disajikan pada histogram. Ya, hitungannya lebih mudah, simple. Kalian tidak perlu menggunakan alat bantu hitung. Karena kita gunakan metode pengkodean. Baik generasi smart sekalian ya. Waktu kita juga sangat terbatas. Inilah 3 teknik yang kita bahas ya. Jadi kalian bisa gunakan 3 teknik ini, coba ya. Dan jangan cuma mengerjakan soal yang dalam bentuk tabel, kalian bisa juga ambil variasi soal, data-data yang disajikan dalam histogram. Lalu kalian coba ketiga teknik tadi untuk menghitung rata-rata hitung data berkelompoknya. Oke generasi smart sekalian ya. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa dicobakan di sekolah masing-masing ya. Ambil banyak soal, latih ya, sehingga kalian semakin mantap menggunakan ketiga teknik ini untuk menghitung rata-rata data berkelompok. Seperti itu pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dan insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, salam generasi smart, berkarakter, cerdas ki.